Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Mio M3 ya. Mio M3 125. Nah, di sini permasalahannya, langsung saja ke permasalahannya. Nah, di sini di dekat paha rem ini keluar oli. Tuh, ya. Di sini keluar oli, bahkan sampai menetes, bukan sekedar rembes, sampai menetes. Ini kalau ditaruh di rumah malam pagi ada tetesan ke bawah ke lantai. Ya, nih dari sini dan juga sampai ke bagian ini segala nih apa? Ke bagian trombol, ke bagian rem. Ya. Tuh, ini bekasnya dari pelek tuh. Tetesan-tetesannya, nih bekasnya tuh. Nah, ini biasa permasalahan pada umumnya ini bermasalah di bagian seal as roda ya, di bagian seal as roda di bagian dalam sudah mengalami mungkin di bagian sealnya, di bagian karetnya sudah mengeras ya. Tentunya ini sangatlah beresiko kalau dibiarkan. Ini resikonya lumayan agak tinggi ya, bukan agak tinggi, bahkan tinggi. Nanti bisa-bisa berakibat kerusakan di bagian daleman gigi rasio untuk gearboxnya ya. Kalau rusak di bagian dalamnya, lumayan harganya, tidak murah, mahal. Satu paket kurang lebih 1 juta kalau yang ori, kurang lebih ya. Nah, di sini kita ulangi, kita bilang di sini sangatlah beresiko nantinya bisa kerusakan ke bagian gearbox. Ya, kalau lama-lama dibiarkan, sudah tahu kelihatan bocor kayak gini sampai menetes bahkan, ini jangan dibiarkan. Nanti oli gardan lama-kelamaan karena habis ya. Sehingga di bagian pelumas, di bagian gearbox ini tidak terlumasi oleh oli, sehingga terjadinya ketidaksinkronan antara gigi-gigi di bagian dalam, gear di bagian dalam, gigi primer dan gigi sekundernya. Nanti akan timbul berisik ngiung ya. Kalau sudah ngiung, mau tidak mau harus diganti ya. Karena kalau sudah menghiung ya, sudah bunyi berisik, itu ketidaksinkronan antara gigi-gigi atau gear yang ada di bagian daleman gardan ya, gigi rasio. Baiklah, langsung saja kita buka. Kita berikan tutorial untuk pembongkarannya. Di sini barangkali teman-teman mau bongkar sendiri, maka ya bisa tonton video ini. Kita buka, kita pasang secara detail ya. Baiklah, langsung saja. Pertama yang harus kita buka, boleh dari knalpot dulu, mangga. Boleh dari area sepiti dulu, boleh, tidak apa-apa. Ya, kita buka di bagian area sepiti dulu. Kita buka di bagian cover tutup bak sepiti di sini yang plastik nih. Ini kunci 10. Untuk pelepasan semua baut yang ada di bagian area sebelah sini ya, ini sama pelepasannya dengan derat-derat mur pada umumnya ya. Untuk pelepasan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Untuk pengencangan, untuk pemasangan sebaliknya ya, searah dengan arah putaran jarum jam. Untuk semua baut yang kita buka nanti nih. Di sini sebelum kita buka lebih jauh lagi ya, untuk baut-bautnya ya, kita bisa, teman-teman kalau yang belum begitu paham untuk proses pembongkaran, alangkah baiknya baut-bautnya diingetin ya, untuk bekas-bekasnya ya. Untuk bekas-bekasnya jangan sampai keliru, diingetin ya. Nih. Kalau yang sudah terbiasa tidak perlu, tidak mesti harus diingetin karena sudah terbiasa. Mau berantakan juga, berceceran juga tidak akan keliru, oke? Karena sudah terbiasa. Ini bilang yang belum terbiasa untuk bongkar di bagian sini. Jadi baut-bautnya harus kita ingetin ya. Nah, untuk selanjutnya buka di bagian baut bak CVT. Ini semua kunci 8 semua, sekelilingnya semua.
ya. Ini saat kita buka di bagian sini, nih, ya, di bagian sini, tuh. Ini olinya sampai berantakan kayak gini. Nah, di sini jika berantakan kayak gini berarti di bagian area spiti juga tidak baik-baik saja, ya. Ada yang bermasalah, nih. Tah, Kang, oli lagi ya. Nih kita kasih tahu ke yang punya motor, tuh. Oli lagi, acak-acakan. Tuh, ya bisa teman-teman lihat ini berantakan olinya. Ini oli garden apa oli mesin, nanti kita lebih lanjutnya kita buka. Sekalian kita buka di bagian, sebenarnya untuk pembukaan di bagian area sini tidak mesti harus buka di bagian rumah roller atau puli primer nih, ya. Puli primer rumah roller sini cukup buka di bagian ini saja, ya. Kalau untuk penggantian di bagian sana, tapi kita sekalian buka be aja nakanya, sekalian dibersihan ya, sekalian dibersih belah kanan nek, ya. Sekalian kita buka. Ya. Di bagian sini sekalian kita buka, kita bersihkan karena di sini banyak tuh banyak pelumasnya. Nanti ini mengurangi ketenaga pada motor ini sendiri, ya, pada mesin ini sendiri karena terjadi keselipan di bagian area pibel, di bagian area CVT. Kendor ya. Ini bautnya kendor nih. Ini sampai habis loh, sampai mentok-mentok bekasnya. Kita diamkan dulu. Nih, untuk bocor di bagian sini, ini berpusat dari sini, dari seal as puli. Dari seal as puli. Untuk bocor di bagian sini, ya. Jadi untuk motor ini kasusnya satu dari as puli pertama ini, ya, ini juga sudah ada rembes-rembes tapi tidak menetes. Kalau ini cuma rembes doang, kalau ini sampai menetes. Berarti untuk kebocoran di bagian sini ini fix bukan oli mesin melainkan oli gardan, ya, oli gardan. Ini juga bautnya kendor, selek atau gimana? Dipasang ya. Apa? Dipasang. Nih kita coba kencangkan. Harus selek. Ukuran ya. Lu coba. Orang aja orang selek. Esak. Esak. Selek orang. Ora berarti kelalen, kalian kenceng nih. Ngaruh pun ya. Iyalah ngaruh. Nah, ya untuk di bagian sini juga bautnya ini belum dikencengin, ya, karena di bagian dratnya ini tidak selek, tidak apa. Sadurung wis pernah dibongkar boya. Gue pernah. Dibongkar. Kalau dipasang ya. Orang dipasang di kelalen. Durung suwe. Urung suwe urung. Nah, jadi kita dapat informasi dari yang punya motor ini juga belum lama nih, belum lama dibongkar. Tas diganti apa nih konon? Ganti kelahar. Kelahar rasio. Oh, KB. Kelahar karo seal segala diganti, Bu. Seal. Ora ya. Kelahar doang. Kelahar doang. Nah, untuk di bagian sini kita dapat informasi dari yang punya motor ini habis diganti Kelahar semuanya full. bearing rasio semuanya full. Tapi sealnya tidak diganti, oke? Nah, selanjutnya sebelah sini sudah selesai. Lanjut kita buka di bagian knalpot sebelah sana. Nah, untuk pembukaan di bagian knalpot, ini pakai kunci 12, 1, 2, 3, 4. Kunci 12 semua. Nah, 1.
Dua. Ya, untuk di bagian knalpot sudah terlepas. Lanjut kita buka di bagian roda. Nah, kalau untuk pelepasan di bagian pelek ini masih kencang, misalkan nih, bisa kendorkan di bagian rem. Nah, ini. Nah, 5 bulan. 5 bulan ya. Nah, ya. Tuh, ini bisa teman-teman lihat. Nah, ya, tuh. Ini olinya sampai menetes ke bagian sini. Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan, ini akan sampai menetes sampai ke bagian pirodo ke sini. Ya, kalau sampai menetes ke bagian sini, nih ke sini, ini berbahaya. Remnya akan blong. Ya, walaupun di rem sekuat tenaga ini akan tetap nyelonong karena di bagian sini, di bagian pirodo ini terlumasi oleh oli. Oke. Nah, makanya jika terjadi kebocoran di bagian seal as roda, untuk motor Yamaha Mio M3 ini harus segera ditangani, ya, di bagian sini. Beda lagi kalau untuk motor Honda Beat, Vario. Untuk pembuangannya, ini letaknya bukan di sini, bukan di atas. Untuk hawa pembuangan, jika ada kebocoran di bagian oli gardan, di bagian sealnya, ini bukan ke sini, di bawah. Kalau untuk Vario, untuk motor-motor Honda, Matic Honda di bawah. Jadi ada kebocoran di bagian seal as roda, dia langsung keluar ke sini, tidak masuk ke bagian sini. Beda dengan motor Yamaha, motor ini Mio M3. Kalau Mio M3 ada kebocoran di bagian seal as roda, dia kebagi dua. Yang pertama keluar dari sini karena letaknya di atas, ya, di atas tuh, di atas paha rem. Separuh ke sini dan separuh masuk ke sini. Lanjut kita buka. Kita ke sini lagi. Nih. Ini buka sekelilingnya. Kalau ini untuk pembuangannya beda, satu kunci 10. Ini untuk pembuangannya. Nas, ada oli nas, dengar nas. Nah, thank you. Oh, ini olinya masih ada, tapi warnanya udah kayak gini. Oh. Pukul. Nah, ya. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulanan baru. Yo. Iya. Untuk ringnya juga ini salah, seharusnya bukan di sini letaknya ringnya, tuh. Tuh. Bukan di sini, tapi ring ini ya, letaknya di sini. Nih, klek tuh. Letaknya di sini. Bukan di bagian dalam gigi rasio. Kalau di sini ini tidak ada ring. Untuk jenis motor Yamaha Mio M3 di bagian dalam sini tidak ada ring, oke? Di bagian sini. Ringnya cuma ada di sini satu. Nah, selanjutnya kita buka. Cabut. Packing kita buka. Ini packing kaleng. Kalau packing kaleng jarang terjadi kerusakan. Kita bersihkan lagi, kita pasang lagi. Nah, ya. Untuk yang bocor ke bagian sini, mana tadi? Nih paha rem. Tuh. Dari sini, ya. Bocor dari sini, terus ke bawah ke sini, ke bagian paha rem. Ini berpusat dari sini, dari seal as roda nih, udah longgar tuh. 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 Ya.
sudah longgar. Jadi oli gardan yang ada di bagian tampung gigi rasio, tambungan gigi rasio ini masuk ke dalam sini. Set ke dalam sini, ya. Separuh dia masuk ke bagian bearing ke sana, ke bagian sini. Separuh keluar dari pembuangan di bagian sini. Ya. Kalau untuk jenis motor Yamaha Mio M3 ini lubang pembuangan oli gardan. Jika ada kebocoran di bagian seal, ya, ini pembuangannya ada di atas, setengah. Nah, sejajar setengah. Tuh. Makanya ada tersisa menyangkrung di bagian dalam. Tidak keluar semua lewat pembuangan emergency. Ya, jika ada kebocoran dia akan keluar dari sini, melainkan dari sini separuh dan masuk ke bagian kelahar separuh. Beda kalau untuk motor yang Honda Matic ya. Beda kalau Honda Matic dia letaknya pas di bawah sekali di sini. Jadi jika ada kebocoran di bagian seal as roda di bagian sini, ini olinya langsung keluar ke bagian sini. Ke bagian bawah semuanya langsung keluar. Jadi tidak akan mungkin masuk ke bagian bagian pirodok, bagian pengereman, ya, langsung keluar karena letak pembuangannya di bawah. Beda dengan motor Yamaha Mio M3 itu letaknya di atas. Ada kebocoran di bagian seal, ini kebagi dua, satu keluar ke sini dan yang kedua masuk ke bagian pengereman. Oke, makanya sangat penting untuk Yamaha Mio M3 kalau ada kebocoran rembes-rembes di bagian sini, ini segera dicek, langsung ganti di bagian seal as roda. Nantinya takut si kebocoran oli masuk ke bagian pengereman. Nantinya resikonya berbahaya saat motor berlaju kencang, direm sekaligus dia jeblos, akhirnya celaka nantinya. Oke, nah, tuh ya. Baiklah, untuk kebocoran ini berpusat dari sini. Ini sudah longgar di sini. Tuh, sudah longgar nih, kita buka langsung. Untuk di bagian bearing, nah bearingnya juga sama, noh. Tuh, goyang. Tuh. Tuh, ya. Ari bearing kieu pas dibongkar diganti ora? Orakin mah ya, dong ya. Tuh. Ngan bearing kieu dong sing ganti. Bearing kieu kabeh. Iya, betul. Bearing rasio belah kene. Belah kene mah ora. Bearing roda mah. Ora rasanya. Ya, jadi untuk pergantian di bagian bearing semua ini, ya semuanya diganti, cuman bearing ini, bearing roda yang nggak diganti menurut informasi dari yang punya motor. Nah, ini akibat, ini pasti seal bocor, ini ada sebab akibatnya. Seal bocor biasa pada umumnya diakibatkan oleh bearing roda yang sudah goyang. Nah, yang sudah goyang. Jadi contohnya kayak gini. Jika di bagian as roda ini goyang, ya, otomatis si seal akan gerak ke kanan ke kiri, menimbulkan ada spasi di bagian seal, di bagian sini. Sehingga jika ada spasi, sehingga oli akan masuk ke bagian ruang spasi tersebut dan akhirnya bocor. Oke, seal akan rusak akibat oleh bearing roda yang sudah goyang. Dibiarkan saja nih, tuh goyang kayak gini. Di sini akan ada celah, oli masuk ke sini, akhirnya keluar ke sini. Oke, ya, ini seal roda diakibatkan oleh bearing yang sudah goyang. Tapi sering saya jumpai lagi, kadang-kadang ya, di bagian bearing roda masih bagus, tapi seal sudah rusak duluan. Sering saya jumpai kayak gitu. Ya, bearing roda masih bagus, seal rusak duluan, ya. Tidak jarang, sering saya nemui, sering saya jumpai kasus seperti itu. Kasus seperti bearing roda masih bagus tapi seal sudah rusak duluan, mendahului rusak daripada bearing. Ya. Nah, langsung kita buka. Untuk pembukaan di bagian sini, sekalian kita buka di bagian bearingnya, kita ganti di bagian bearingnya untuk pembukaan. Nah, untuk pembukaan ini pakai balok nih, kayak gini. Ini jangan ditaruh di lantai atau di bagian besi, nanti ini bisa-bisa tidak presisi, nantinya ada kebocoran dari packing. Pakai kayu kayak gini. Ya. Ini juga jaraknya jangan terlalu jauh kayak gini. Kalau terlalu jauh kayak gini takut rentan di sini patah nih. Deketin aja gini. Seukuran di bagian seal, yang penting bisa keluar. Gini. Pukul. Nah, ya, keluar. Oh, sudah longgar.
Nah, baiklah, untuk selanjutnya ini tinggal proses pencucian. Setelah bersih, kita lanjut ke proses pemasangan. Oke. Nah, untuk di bagian sini juga ini perlu diperhatikan. Jika di sini sudah kasar, ini harus dilembutkan ulang karena di sini pergerakannya ini selalu bergerak ke bagian seal. Jika kasar, ini logikanya dia akan terparut. Si seal akan terparut dan seal tidak akan awet walaupun dengan yang original kalau di bagian sininya kasar. Nah, ini harus lembut di bagian sini karena ini selalu bergerak. Motor berjalan dia muter. Ya. Semakin kencang motor berjalan melaju, ini juga semakin kencang muternya. Jadi ini selalu bergerak. Ini harus tidak boleh kasar di bagian sini. Baiklah, untuk selanjutnya kita cuci. Setelah kita cuci, lanjut ke proses pemasangan. Untuk penyucian tidak kita videokan karena untuk pencucian tinggal kita cuci-cuci saja. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah kita cuci semuanya. Untuk di bagian ini juga sudah bersih. Nih, tuh. Ya. Sekarang kita pasang di bagian bearing dan di bagian seal. Nah, untuk sebelum kita pasang, di sini kita kasih pelumas, nih, supaya memudahkan untuk proses pemasangan di bagian bearing. Nah, di sini kita ganjal bawahnya, kita alasi pakai kayu, nih, tuh, kayak gini. Nah, ini bearingnya untuk ukurannya 62/22, 62/22. Untuk pemasangan bearing ini sampai mentok ke sana. Tuh ya, segini. Ini sampai mentok. Oke. Selanjutnya pasang seal. Nah, untuk pemasangan seal di sini, ini jangan kebalik untuk pemasangan seal. Ya. Ini yang ada pernya, jangan di kayak gini, jangan. Nih kayak gini posisinya. Ya. Menghadap ke sini. Nih yang terbuka, yang tertutup di dalam. Untuk supaya meyakinkan lebih yakin lagi, lebih paten lagi, supaya tidak perubahan nantinya, ini kita kasih lem. Ya. Nah, selanjutnya pasang. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, ini merata dengan bibir crankcase tampungan oli gardan di sini. Tuh ya, ini bisa teman-teman lihat, ini posisinya merata. Ini sebelah sini masih kurang dikit lagi. Nah, tuh. Jangan
Jangan terlalu masuk ke dalam dan jangan keluar. Ini harus pas rata. Oke. Sudah selesai di sini. Nah, untuk selanjutnya kita rakit di bagian sebelah sana, di bagian gigi rasio nih. 1, 2, 3. Nih. Untuk ring ini bukan di dalam letaknya. Ring ini letaknya di luar, oke. Nah, untuk di bagian sini ini diusahakan sebekas-bekasnya. Kalau misalkan harus diingat ya, harus sebekas-bekasnya, jangan kebalik, jangan dibalik. Nanti kalau misalkan kebalik, pemasangan di bagian sini nanti akan bunyi ngiung. Ya, ketidaksinkronan antara gigi primer dan gigi sekunder. Jadi ini sebekas-bekasnya. Nih kita pas buka kita ingetin. Ini yang agak karat ini. Tuh, yang agak karat. Ini enggak. Ini agak karat, ini bekas, kemungkinan bekas air, masuk air. Mungkin ini tuh, jadi terjadilah karat di bagian gigi sekundernya. Nah, ini menghadapnya ke sini, kayak gini. Nah, tuh. Nanti kalau misalkan kebalik, tidak sebekas-bekasnya, nanti akan bunyi ngiung, ya. Nah, ini sudah segini sudah cukup. Lanjut pasang packing. Itu jauh tadi. Nah, selanjutnya pasang packing. Ini packing sudah kita bersihkan, tadinya belepotan ini apa lem. Nah, untuk selanjutnya nih pasang, ini kita kasih pelumas oli. Nah, bertujuan supaya saat kita pasang di bagian sini nih, di bagian seal tidak ngelipet. Biasanya kalau tidak dikasih oli, ini lepas nih pernya lepas, dan nantinya walaupun sealnya baru, kalau per ininya lepas, oli akan bocor. Nah, kadang-kadang di kolom komentar juga ada yang komentar, Mas, setelah ganti seal kok masih tetap bocor. Nah, kemungkinan proses pemasangannya ini tidak dikasih oli di bagian sini, sehingga saat dipasang kayak gini, klek, sealnya ini lepas, ini apa, pernya klek lepas. Ini walaupun yang original di bagian seal, walaupun yang bagus, yang original, percuma, akan hari itu juga akan bocor ya. Dipasang hari itu juga akan bocor kalau di bagian seal ininya lepas. Oke. Nah, selanjutnya pasang. Nah, ya. Tadi ring nih, ring ini letaknya bukan di dalam. Tadi saya temukan ini di dalam letaknya, padahal ini letaknya di sini nih, slek bro, ya, bukan di dalam. Untuk di bagian bautnya ini jangan khawatir. Untuk pemasang baut di bagian sini, sebelum kita kencangan, saat kita pasang seperti ini, klek, ini ada spasi 1 cm, semuanya 1 cm, berarti itu menandakan kepunyaannya, oke? Nah, ini bekas yang tadi lepas nih di dalam. Nih ini letaknya di dalam di sini tadi. Mau pindah sini aja. Yang ini beda nih, ini kepalanya 10 dan ada ring tembaganya nih tuh untuk pembuangan oli kardan.
untuk di bagian sini, ini dipastikan jangan ada yang bocor di bagian sini. Ini terpasang nih. Kalau misalnya tidak terpasang di bagian sini, ini nanti air akan masuk ke bagian dalam, ke bagian sini, dan nantinya akan merusak ke bagian gigi di bagian dalam gardan ya. Kalau ini tidak terpasang, gardan akan hancur terkena air. Nah, setelah seperti ini, kita langsung pasang ke bagian sini saja nih. Bagian sini dulu, velg. Nah, ya. Ini kita bersihkan sudah nih. Ini jangan sampai ada pelumas di bagian sini karena nantinya tidak akan optimal, tidak akan maksimal pengeremannya. Ini harus benar-benar kesat, jangan ada pelumas di bagian sini. Knalpot. Ini juga kita kasih lem. Apa nak murah? Ora. Pennya jatuh, guys. Waduh. Nah. Habis ini sih ngasih kamu.
Nah, untuk pemasangan seal di bagian sini, ini juga harus merata posisinya. Sealnya harus merata, jangan terlalu masuk dan jangan terlalu keluar. Oke. Merah pring. Mau aneh ring kayak salah masang. salah kok hari ini tersalah nah kalau nih orang kabok pun ya Iya.
ya. Pun ganti orang pun apa? Ini. Ini dia pun ini. Sini, habis sih diganti. Ganti lah ya. Ini sini ke. Iya mau orang biasa mau dulu. Jalan terus na YouTube nama. Ini sampai ke Jalan terus. Oke, ini sudah terpasang semuanya, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan, silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alvin Motor. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.